Terkait hasil pengungkapan kasus ajakan provokatif untuk membuat onar, membakar dan menjarah. TKP itu di 4 lokasi di Pasar Anyar, Jalan Kiasnawi, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang Kota, yang dilakukan oleh saudara Rizky ya, dan kawan-kawannya, 3 orang. Mereka ini dari kelompok anarko, ya, dari kelompok anarko. Jadi mereka ditangkap ini mendasari aktivitas mereka ataupun kegiatan mereka, yaitu melakukan upaya vandalisme ya, vandalisme di wilayah Tangerang Kota tersebut, dengan mereka melakukan penyemprotan di beberapa lokasi tadi. Adapun tulisan yang mereka semprotkan ya, dengan menggunakan pilok, adalah kill the rich atau bunuh orang-orang kaya. Kemudian sudah krisis, saatnya membakar, mau mati konyol atau melawan. Jadi ini beberapa tulisan yang mereka buat di 4 TKP tersebut. Jadi kelompok ini tadi saya sampaikan merupakan kelompok daripada anarko yang selama ini memang juga sudah cukup dikenal, dan juga beredar kelompok ini di beberapa lokasi, di beberapa wilayah ya, dalam hal ini Jakarta, Bandung, kemudian juga dikenal di beberapa daerah di Pulau Jawa ini. Nah, berdasarkan apa yang mereka lakukan, nah kemudian anggota Polres dari Reskrim Polres Tangerang Kota melakukan, saya ulangi, dari anggota Reserse Tangerang Kota bersama-sama dengan anggota Krimum Polda Metro Jaya, kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan dan ditangkap saat itu, yaitu pada hari Jumat tanggal 10 April ya, di lokasi di sebuah kafe, yaitu di Kafe Egaliter, masih di wilayah Kota Tangerang ya. Dan dari hasil pemeriksaan ya terhadap para pelaku ini di Polres Tangerang Kota, bahwa modus ataupun motif mereka melakukan vandalisme ini, jadi mereka selama ini memang kelompok ini tidak puas terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah ya. Mereka tidak puas dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dan memang berupaya untuk dan memanfaatkan situasi yang saat ini di mana masyarakat sedang resah. Mereka manfaatkan untuk melakukan lebih resah lagi, membuat masyarakat menjadi lebih resah, dan juga ini merupakan suatu ajakan kepada masyarakat untuk melakukan keonaran itu. Kemudian dari hasil pengembangan tadi 3 orang ditangkap, kemudian dikembangkan, akhirnya ditangkap lagi, yaitu pada hari Sabtu ya, Sabtu malam ya, 2 orang, yaitu di wilayah
Bekasi, dan satu orang lagi di wilayah Tiga Raksa, Tangerang. Tiga Raksa, Tangerang. Dari kedua orang ini juga memang mempunyai peran selama ini di kelompok tersebut. Yang pertama saudara RH, ya, sementara kami inisial RH, ini memang mereka membuat grup PA dan Telegram untuk kelompok anarko tersebut. Kemudian dari saudara Rizky Julian, RJ, ya, RJ, dia juga mempunyai nama Telegram Riot John, dan ini merupakan admin dari grup Telegram, ya. Jadi Rizky Julian merupakan admin dari kelompok tersebut juga. Peranan yang bersangkutan adalah membuat grup PA dan Telegram dengan menjadi admin simpatisan kelompok anarko yang, nah kemudian mereka ini yang menulis, ya, menulis apa, karena memang di situ dia buat tulisan the rich, ya, kill the rich, kemudian juga tulisan tadi yaitu sudah krisis saatnya membakar. Jadi kedua orang ini merupakan, bisa dikatakan merupakan adminnya, dan memang untuk kelompok anarko ini mereka tidak menunjuk pimpinan, tetapi biasanya admin ini yang mengendalikan, kelompok admin ini yang mengendalikan. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa dari hasil kita untuk membuka handphone, ya, dalam arti dari hasil serepet handphone ini didapatkan bahwa mereka juga akan merencanakan aksi dari kelompok ini, yaitu mereka merencanakan bahwa pada tanggal 18 April 2020 mereka akan melakukan aksi vandalisme secara bersama-sama di beberapa kota besar di Pulau Jawa ini, yang tujuannya ya memang dalam situasi yang adanya suatu keresahan, mereka akan, situasi ini dimanfaatkan mereka untuk mengajak masyarakat untuk melakukan keonaran, yaitu tadi saya sampaikan dalam ajakannya membakar, kemudian juga menjarah. Inilah kelompok ini. Jadi mereka memang sudah merencanakan upaya pada tanggal 18, dan ini tentunya sangat membahayakan, dan ya kita tentu dalam ini mensyukuri bahwa kelompok ini bisa diungkap, ya, diungkap sehingga mereka tidak, rencana tersebut bisa terungkap. Kemudian kalau kita melihat dari awal mula kejadian ataupun kronologis dari kasus ini, bahwa di kelompok ini, ya, khususnya yang 3 orang tadi saya sebutkan, ini mereka berkumpul di KP Egaliter, dan berencana memang melakukan upaya pencoretan dengan tulisan tadi yang saya sampaikan, yaitu sudah krisis saatnya membakar. Selanjutnya satu pelaku ini pergi dengan sepeda motor untuk mencetak tulisan tersebut, dan selanjutnya membeli pilok dengan merek Diton. Nah, setelah dia mendapatkan pilok, kemudian mereka bersama-sama dari TKP 1 yang tadi saya sampaikan ada 4 TKP,
dari TKP 1 kemudian ke TKP 2, ke TKP 3 dan ke TKP 4, dan mereka melakukan pemilokan di lokasi-lokasi tersebut. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk ancaman pidana, ya, ancaman pidana yang bisa dapat diterapkan kepada mereka adalah pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946, yaitu tentang peraturan hukum pidana, dan atau pasal 160 KUHP, ya, yaitu membuat onar dengan membuat berita bohong yang ancaman hukumannya 10 tahun. Saya ulangi, ancaman hukumannya 10 tahun. Jadi ini yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan media. Ya, tentunya kita bersyukur juga kelompok ini dapat diungkap, kalau tidak akan menambah suatu permasalahan baru di saat negara kita sedang prihatin dengan kasus virus corona ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.